Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rianto. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari fikih yang berjudul urf. Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat yang merupakan sebuah kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Urf terbagi menjadi perkataan dan perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus jika dilihat dari cakupannya, menjadi sah atau rusak dilihat dari segi keabsahannya menurut syariat. Para ulama usul fikih bersepakat bahwa adat yang sah adalah adat yang tidak melanggar ketentuan syariat Islam atau ayat dan hadis. Contoh urf yang pertama, kata daging yang digunakan untuk sapi, padahal kata itu mencakup seluruh jenis daging termasuk daging ikan, daging kambing, daging ayam maupun daging unta. Contoh urf kedua adalah jual beli madhah, di mana pembeli mengambil barang kemudian menyerahkan sejumlah uang tanpa adanya lafaz dalam ijab kabul. Contoh urf yang ketiga adalah hantaran dalam pernikahan di luar mahar, seperti memberi hadiah kepada mempelai wanita atau pria. Macam-macam urf dari segi objeknya. Yang pertama ada urf lafzi atau perkataan, yaitu adat dalam kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz dalam mengungkapkan sesuatu, seperti kata daging yang berarti daging sapi, kata pinggir yang dikatakan penumpang untuk menyuruh supir berhenti. Yang kedua adalah urf amali atau perbuatan, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan tertentu, seperti jual beli muatah, di mana pembeli mengambil barang kemudian menyerahkan sejumlah uang tanpa adanya lafaz dalam ijab kabul. Yang kedua dari segi cakupannya. Untuk pertama adalah urf am atau umum, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat atau di seluruh daerah, seperti mengangguk tanda setuju. Yang kedua, urf khas atau khusus, ya adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau di daerah tertentu, seperti tradisi tepung tawar yang dilakukan oleh suku Melayu. Dari segi bertentangan atau tidak dengan dalil syara'. Yang pertama adalah urf syahih atau sah, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, seperti pihak laki-laki yang memberikan hadiah sebagai tanda kasih sayang terhadap wanita dan hadiah itu tidak dianggap sebagai mahar. Kedua ada urf fasid atau rusak, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan nas atau Al-Quran dan hadis, seperti praktik riba, suap, dan minum minuman keras, serta tradisi menanam kepala kerbau untuk sebuah pembangunan jembatan. Urf sebagai dalil. Yang pertama, ulama sepakat bahwa urf sahih yaitu urf yang tidak bertentangan dengan nas, yaitu ayat Al-Quran dan hadis. Ulama sepakat menolak menjadikan urf fasid yaitu urf yang bertentangan dengan nas, Al-Quran atau hadis sebagai dalil. Syarat-syarat urf sebagai dalil. Yang pertama, urf itu berlaku secara umum, artinya berlaku untuk adat apapun atau kebiasaan apapun
selagi itu tidak bertentangan dengan nas, ayat atau hadis. Urf itu telah berlangsung lama. Misal, sebuah kebiasaan itu telah ada sejak zaman nenek moyang ataupun zaman abad pertengahan. Ketiga, urf tidak bertentangan dengan nas atau ayat dan hadis. Kesimpulannya adalah urf adalah sebuah adat atau kebiasaan di masyarakat yang berlaku apabila urf atau adat atau kebiasaan tersebut tidak melanggar sebuah syariat Islam atau nas atau ayat dan hadis, dan kita bisa tahu mana urf yang bertentangan dan mana yang tidak bertentangan. Sekian penjelasan singkat saya dari materi fikih yang berjudul urf. Mungkin materi ini sangat singkat, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.